Sexual harassment in many forms. Like the day I said. You want a promotion? Halo sobat santuy, jangan lupa ngopi sambil rebahan, oke sob? Apalagi ada cemilannya, duh mantul. Kembali lagi di channel Konco Movie. Dan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Click. Film ini berkisah tentang remote ajaib yang bisa merubah kehidupan. Film ini dirilis tahun 2006. Ya, meskipun sudah lama dirilis, tapi yang saya heran, dalam film ini penuh dengan pesan moral dan menyinggung atas perlakuan manusia di era modern zaman sekarang terhadap keluarganya yang lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan ya dengan keluarganya. Mungkin jika kalian menontonnya secara full, kalian bisa merasakan titik terendah perasaan yang dimiliki seorang manusia dengan menerapkannya di keadaan saat ini. Dan mungkin akan terurai air mata karena film ini sangat menyentuh hati sekali. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Namun saya ingatkan untuk menekan subscribe dulu ya sob, biar gak ketinggalan review film lainnya. Oke sob, langsung saja gas oi. Film diawali dengan seorang ayah yang bernama Michael. Michael mempunyai dua anak. Mereka bernama Ben dan Samantha. Dan tidak lupa ada istrinya juga bernama Donna. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Akan tetapi suasana berubah. Ketika itu anaknya meminta Michael untuk menyelesaikan rumah pohonnya. Tetapi ia hanya berjanji saja karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian Donna juga meminta Michael untuk menghadiri lomba anaknya sepulang kerja, tapi Michael lagi-lagi hanya memberikan janji saja. Michael kemudian pergi ke kantornya. Di kantor, Michael dikenal sebagai orang yang cerdas dan juga memiliki posisi yang istimewa. Di kantor ini, Michael dan bosnya sedang membuat rancangan sebuah bangunan. Mereka bertatap muka dengan konsumen yang sangat cerewet. Tetapi Michael berhasil membereskannya. Bos Michael pun kagum dengannya. Ia langsung memberikan kerjaan yang lebih untuk Michael. Pekerjaan itu membuat Michael sangat sibuk sekali dan tak sempat bersenang-senang dengan keluarganya. Saat malam hari, semua keluarganya sedang berkumpul. Tetapi Michael terlihat sangat sibuk sendiri. Kemudian ayah Michael menunjukkan sebuah trik sulap di mana sulap itu membuat Michael kagum saat ia masih kecil. Tetapi Michael malah terbawa emosi dan bertingkah sangat aneh. Dan di sini saya sudah kasihan terhadap ayahnya yang selalu salah di mata Michael. Duh, yang sabar ya Pak. Di rumah Donna sangat mencemaskan Michael karena ia tak pernah istirahat dalam urusan pekerjaan. Saat itu, Donna juga sedang merencanakan akan pergi camping bersama keluarga. Tetapi lagi-lagi, Michael membatalkannya karena sebuah pekerjaan tentunya. Kemudian ia terbawa emosi karena ini semua juga demi keluarganya untuk menjadikannya lebih baik lagi. Singkat cerita, Michael sedang mencari remote untuk menyalakan TV. Tetapi di meja terdapat banyak sekali remote, sehingga membuatnya bingung dan kesal. Michael memutuskan untuk pergi membeli sebuah remote. Setelah berkeliling di mall, ia menemukan sebuah ruangan rahasia. Michael kemudian memasukinya. Di dalam ruangan tersebut, Michael bertemu seorang profesor yang bernama Morty. Michael kemudian menanyakan remote TV kepada Morty. Morty kemudian malah membawa Michael ke ruangan rahasia. Dan ia kemudian memberikan sebuah remote kepada Michael secara cuma-cuma. Morty percaya bahwa Michael adalah orang yang baik. Morty kemudian berpesan untuk hati-hati menggunakan remote itu. Dan ketika di rumah, Michael merasa agak sakit. Kemudian Michael mencoba untuk menyalakan sebuah TV. Dan remote itu pun berfungsi. Donna kemudian menghampiri Michael dan kemudian memarahinya. Tak sengaja, ia menekan tombol yang membuat Donna terjeda.
Sebelumnya, Mikhail tidak menyadari tentang hal itu. Mikhail kemudian memulai mengerjakan tugasnya. Saat itu, ia merasa risih karena anjingnya sedang menggonggong. Tak sengaja, Mikhail menekan tombol mute. Mikhail terkejut karena tiba-tiba anjing itu tidak mengeluarkan suara. Mikhail mencoba sekali lagi remote itu. Ia menekan tombol kecepatan. Ternyata ia berhasil mempercepat kegiatan anjingnya. Anjing itu ternyata pengen mantap-mantap ya. Aneh-aneh aja nih si anjing. Mikhail langsung pergi menemui Morty. Di sana, Morty menjelaskan apa saja fitur dari remote ajaib tersebut. Mikhail melihat sebuah menu yang berisi peristiwa yang dialaminya sebelumnya. Mikhail kemudian pergi ke peristiwa Selasa terakhir. Ternyata ia berhasil melihat dirinya sendiri di sana. Mikhail kemudian mencoba pergi ke masa lalu. Mikhail heran karena semuanya gelap. Dan ternyata ia masih berada dalam kandungan ibunya. Anjay, segitunya ya, sampai dalam kandungan bisa dilihat. Mikhail kemudian melihat peristiwa kelahirannya. Mikhail kemudian pergi ke peristiwa masa kecilnya. Ia melihat ayahnya yang saat itu sedang memainkan trik sulap. Akhirnya Mikhail percaya dengan remote ajaib itu dan mulai menggunakannya di dalam kehidupannya. Nah, remote ini seperti mesin waktu, punyanya Doraemon sob. Bedanya jika ingin pergi ke masa lalu, ia hanya bisa melihat masa lalu itu sob, nggak bisa merasakan. Dan di remote ini terdapat banyak menu seperti skip, jeda, mempercepat keadaan, dan lain-lain. Tapi jika disalahgunakan, ya tentu akan membuatnya menyesal. Saat ini, orang tua Mikhail akan merencanakan makan bersama di rumahnya. Tapi Mikhail tidak menginginkannya karena ia akan mengerjakan tugas. Akhirnya ia menekan tombol skip untuk melompati acara makan bersama itu. Mikhail kemudian mengerjakan tugasnya dengan tenang. Mikhail mulai bermain-main dengan alat itu. Banyak peristiwa yang ia lompati hanya untuk mempersingkat waktu. Terkadang ia juga menggunakan remote-nya untuk jahil. Singkat cerita, ia men-skip beberapa peristiwa yang ia lalui hanya untuk mempersingkat waktu. Tetapi ia kaget karena dia telah melewati 1 tahun perjalanan hidupnya. Saat itu Donna mengajukan surat cerai karena sudah tak tahan dengan kelakuan Mikhail selama ini. Kemudian Mikhail berjanji untuk lebih dekat dengan keluarganya, tetapi itu sudah terlambat. Mikhail mencoba mengulangi dan memperbaiki kejadian sebelumnya, tetapi ia gagal. Morty langsung memberitahu Mikhail, ia takkan pernah bisa mengulangi kejadian yang pernah ia skip. Mikhail kemudian pergi ke kantor, tetapi saat bertemu bosnya mengatakan kalau ia akan pindah profesi. Lalu bosnya meminta Mikhail untuk mengambil alih semua perusahaannya. Mendengar itu, Mikhail senang dong, karena kayak kejatuhan harta karun, ya jelas lah ya. Namun ketika itu, remote Mikhail rusak dan otomatis membawa Mikhail ke 10 tahun ke depan. Mikhail kemudian terbangun di sebuah ruangan mewah. Dia juga melihat perubahan pada tubuhnya. Ia menjadi pria yang sangat gemuk. Saat itu, Mikhail pergi ke rumahnya. Ia melihat bahwa kedua anaknya sudah dewasa, tetapi ia terlihat sangat membenci Mikhail. Mikhail melihat rumah pohon kedua anaknya yang belum terselesaikan. Mikhail bingung dengan apa saja yang ia lakukan dengan 10 tahun terakhir. Tiba-tiba ia melihat Donna dengan lelaki lain. Mereka kemudian bertengkar. Mikhail menjeda dan memberi pelajaran kepada pria itu. Kemudian Mikhail menjelaskan pada Donna. Setelah itu, menekan tombol play. Setelah ia menekan tombol play, Mikhail langsung diserang oleh seekor anjing. Anjing itu membuat Mikhail terbentur dan tak sadar. Saat terbangun, Mikhail melihat Donna yang wajahnya sudah keriput. Donna mengatakan bahwa Mikhail terkena serangan jantung karena obesitas. Mikhail melihat tubuhnya yang sudah mulai kurus. Ternyata ia telah melompati peristiwa 6 tahun sebelumnya. Mikhail kemudian pergi ke kantornya. Dan ternyata ia telah menjadi orang yang sangat terkenal. Fotonya dipajang di mana-mana.
Kemudian ia didatangi oleh anaknya, Ben. Michael melihat perubahan besar pada keluarganya, tetapi Ben mengatakan bahwa kakeknya sudah meninggal. Michael langsung kaget karena ia tak sadar telah melewatkan kematian ayahnya. Michael pergi ke peristiwa terakhir saat ia ketemu ayahnya. Di sana, ia melihat dirinya sendiri yang sangat sibuk. Michael tak peduli dengan orang sekitarnya. Saat itu, ayahnya datang menghampirinya. Dia ingin menengok Michael. Tapi Michael bertingkah seperti tak peduli. Kemudian ayahnya mencoba menghiburnya dengan trik sulap koin, tetapi Michael malah membentaknya. Michael tersadar bahwa kejadian di peristiwa yang ia lompati, dia bertingkah seperti mesin robot yang tak peduli siapapun. Duh, kalau dirasakan, ini seperti kehidupan nyata ya. Dan saya pun menjadi terharu ketika menontonnya. Singkat cerita, Michael pergi ke makam ayahnya dan merenungi perbuatan yang dilakukan selama ini. Michael sadar bahwa selama ini dia hanya sibuk dengan pekerjaannya, sampai lupa dengan keluarganya. Michael kemudian depresi dan meminta remote itu untuk membawanya ke tempat yang menyenangkan. Michael kemudian terjun ke tengah pesta pernikahan putranya. Ia sangat bahagia melihat momen itu. Ia kemudian bertemu Donna yang saat itu bersama suami barunya. Michael langsung memberi pelajaran padanya, kemudian mengajak Donna berdansa. Tak sengaja Michael melihat putrinya, Samantha. Samantha berdansa dengan ayah barunya. Mengetahui bahwa pria itu ayahnya, Michael langsung pingsan karena jantungnya kumat. Michael langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana anaknya menjenguknya. Tiba-tiba Ben mengatakan bahwa akan membatalkan rencana bulan madunya karena ada pekerjaan yang lebih penting dari itu. Mendengar itu, Michael langsung nekat pergi mengejar putranya. Jantung Michael semakin melemah dan kemudian Michael tersungkur di jalan. Ben yang melihat Michael yang tergeletak, mereka kemudian lari mendekati Michael. Michael merasa bahwa hidupnya takkan lama lagi. Ia memberi pesan pada keluarganya bahwa keluargalah yang lebih penting. Kamu bisa meninggalkan pekerjaanmu, tapi tidak dengan keluargamu. Akhirnya Michael mengembuskan nafas terakhirnya. Dan tiba-tiba waktu memutar kembali. Michael terbangun di sebuah mall saat ia membeli remote. Michael langsung berlari menghampiri keluarganya. Film ditutup dengan Michael yang sedang membuang remote ajaib itu. Akhirnya, Michael kembali ke awal di mana ia menemukan remote itu. Peristiwa itu menjadi pelajaran untuk Michael agar lebih dekat dengan keluarganya. Dan dari film ini juga menyadarkan kita akan pentingnya keluarga dibandingkan dengan pekerjaan duniawi. Dan langsung saja teringat oleh ayah saya tentunya. Seketika hati ini tersentuh dan tersadar. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka waktu akan membuat kita menyadari kesalahan itu dan akan menyesalinya. Oke sob, menurut kalian, gimana kalau kalianlah yang punya remote itu? Mungkinkah akan digunakan untuk kebaikan, kejahatan, atau bahkan kejahilan? Oke sob, mungkin cukup sekian review film kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa, bye-bye.